أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah yang berbahagia, kita masih berada di bulan Muharram, artinya bulan yang dihormati. Ada 4 bulan dalam setahun, bulan-bulan yang dihormati. Tidak boleh melakukan kekacauan, tidak boleh saling membunuh dan melukai. Mulai Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Umat Islam Indonesia menjadikan Muharram tahun baru Islam. Walaupun banyak negara lain yang tidak sepakat, karena ada negara-negara Islam yang mulai tahun Islam tahun lahirnya Nabi, dan ada yang memulai tahun baru Islam tahun wafatnya Nabi Muhammad. Tapi kebanyakan negara-negara Muslim termasuk Indonesia memulai tahun Islam dari hijrahnya Nabi, didasarkan pada ucapan Umar bin Khattab, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itulah pemisah dan hak yang batil. Berarti sekarang sudah 1446 Hijriah. Masih ada 44 tahun lagi untuk masuk tahun baru akan datang. Karena Rasulullah pernah mengatakan, Inna Allah yab'athu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah mengirim dalam setiap satu abad sekali orang-orang yang membuat pembaharuan dalam bidang agama. Sudah 46 tahun belum nampak. Tetapi kita melihat di abad ke-14 Hijriah lahir organisasi Islam Muhammadiyah, lahir namanya NU, lahirnya Al-Wasliyah, Ittihadiyah dan lainnya. Tetapi tak bisa kita bantah, tahun abad ke-15 Hijriah lahirnya banyak perguruan Islam di Indonesia, termasuk lahirnya Safiatul Amaliyah. Perkembangan Safiatul Amaliyah yang dalam usia hampir 24 tahun sama seperti perkembangan Islam. Islam berkembang pada 3 tahap. Pertama namanya lahirnya Islam. Pada waktu Islam lahir di Mekah hampir tidak dikenal oleh orang Arab. Kenapa dakwah Islam tak berjalan? Sama seperti waktu lahir Safiatul Amaliyah 24 tahun lalu, sedikit sekali orang yang ada di Medan yang mengenal Safiatul Amaliyah. Tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Islam mulai berkembang. Naik dari lahir Islam menjadi syiar Islam, Islam sudah bersiar. Sama seperti setelah usia Safiatul Amaliyah 10 tahun berkembang menjadi syiar Safiatul Amaliyah. Safiatul Amaliyah sudah bersiar, sudah dikenal di mana-mana. Tapi yang diharapkan Rasulullah bukan Islam bersiar, tapi tahap ketiga, quwwatul Islam. Islam diperhitungkan sebagai satu kekuatan yang baru.
Maka demikian juga mungkin Bapak Sofyan Ras mengharapkan Sabitul Amaliyah ini menjadi suatu lembaga pendidikan yang diperhitungkan. Kita sudah sampai lahir 24 tahun lalu, berkembang 15 tahun lalu sudah berkembang memang bersyiar. Tapi sekarang tantangan menghadapi bagaimana Sabitul Amaliyah menjadi suatu perguruan yang diperhitungkan di Sumatera Utara ini. Karena kita melihat sekarang banyaknya perguruan-perguruan Islam yang baru yang lahir di mana-mana. Lahir Al-Fidyan, lahir Al-Amjad, lahir An-Nizam, bermacam-macam. Bagi tantangan cukup berat dihadapi untuk masa depan. Apa usaha yang harus dilakukan oleh keluarga besar Sabitul Amaliyah termasuk Majlis Guru untuk meningkatkan Sabitul Amaliyah dari syiar menjadi suatu kekuatan? Di akhir surat Al-Baqarah ada ayat yang suka dibaca oleh ibu-ibu yang berwird Yasin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, dan banyak Rabbana lagi setelah itu. Ulama tafsir kontemporer mengatakan untuk majunya suatu bangsa, termasuk majunya suatu lembaga pendidikan, termasuk majunya Sabitul Amaliyah, dibutuhkan 3 unsur. Ini harus betul-betul diingat oleh pengolah Sabitul Amaliyah, oleh Majlis Guru. Untuk majunya lembaga pendidikan, majunya Sabitul Amaliyah membutuhkan 3 unsur. Yang pertama, usaha, wawasan, ilmu pengetahuan dan kompetensi. Allah tidak membebani seorang satu tanggung jawab kecuali tingkat ilmunya. Maka dari itu bukan yang dilihat itu ijazah yang dipakai, sudah gelar master dan doktor, tapi apa kompetensinya. Ini yang pertama. Tentu tantangan yang kita hadapi selalu berubah. Kompetensi boleh jadi seorang berkompetisi 10 tahun yang lalu, tapi sekarang ada yang lebih ahli di dia. Yang kedua, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Seseorang itu dibalas oleh Allah karena etos kerja. Etos kerja. Dan banyak orang Eropa menganggap orang Indonesia orang yang lemah etos kerjanya. Maka itu etos kerja bukan saja dituntut pada pegawai dan guru, tapi etos belajar yang ada pada murid Sabitul Amaliyah. Yang idealnya sebelum masuk guru dalam ruangan, murid sudah ada dalam lokal lebih dahulu. Ini yang kedua. Tapi yang tidak pentingnya, unsur yang ketiga, Rabbana, keyakinan dan doa. Saya tidak yakin apakah semua warga Sabitul Amaliyah ada berdoa untuk kemajuan sekolahnya. Di pesantren-pesantren ada suatu kebiasaan, mereka setiap salat mendoakan, ya Allah mudahkan urusan kami, urusan keluarga kami, urusan orang tua kami, dan urusan pesantren dan sekolah kami. Apakah ada hal yang seperti itu berjalan di Sabitul Amaliyah? Kenapa perlu? Karena saya sangat yakin hadis Nabi, doaul arba'in ka doail wali, 40 orang berdoa sama doanya, sama seperti doa seorang wali. Mungkin 3.000 sudah murid Sabitul Amaliyah, berapa wali yang mendoakan. Dan doa yang terbaik bukan siap salat, tapi Rasul mengatakan ruku dan sujud tempat berdoa, maka mengadulah pada Tuhanmu itu. Apabila kita sepakat semua, setiap kita mau salat, siap salat, keluarga Sabitul Amaliyah mendoakan untuk orang tuanya, mendoakan untuk guru-gurunya, mendoakan untuk sekolah tempat dia belajar. Ini 3 hal yang sangat penting untuk dapat kita nilai sekarang. Safiatul Amaliyah sudah lahir 24 tahun lalu. Safiatul Amaliyah sudah berkembang 15 tahun yang lalu. Sekarang Safiatul Amaliyah ditunggu kapan suatu kekuatan yang diperhitungkan. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.